Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rengga Sonai Lambang dari SMA N1 Kabandungan, kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiah dari SMA Negeri 1 Kabandungan, kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustina Aulia Fajria dari SMA N1 Kabandungan, kelas 10 MIPA 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu teks hikayat. Menurut Wikipedia, hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mujizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau untuk membangkitkan semangat juang. Selanjutnya, ada struktur teks hikayat. Terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak menggunakan abstrak. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Evaluasi konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, untuk penjelasan dan informasi yang lebih lengkap, kalian bisa langsung cari di Google, YouTube, maupun media-media yang lainnya. Selanjutnya, saya dan teman saya akan membacakan satu contoh teks hikayat tentang cerita Putri Hijau. Di zaman dahulu kala pernah hidup di Kesultanan Timur Besar, kira-kira 10 km dari Kampung Medan, yakni seorang putri yang sangat cantik, dan karena kecantikannya, ia diberi nama Putri Hijau. Kecantikan putri ini tersohor kemana-mana mulai dari Aceh sampai ke ujung utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh kedua saudara laki-laki Putri Hijau. Sultan Aceh sangat marah, karena penolakan itu dianggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya. Maka Kesultanan Aceh pun memerangi Kesultanan Delhi, yang waktu itu dipimpin oleh saudara tua Putri, Mambang Yazid. Kisah dengan menggunakan kekuatan gaib seorang saudara tua Putri Hijau menjelma menjadi seekor ular naga, dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti-hentinya menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. Kesultanan Delhi lama mengalami kekalahan dalam peperangan itu, dan karena kecewa, putra mahkota yang menjelma menjadi meriam itu meledak sebagian. Bagian belakangnya terlontar ke Labuan Delhi dan bagian depannya ke dataran tinggi, kira-kira 5 km dari Kamban Jahe. Putri Hijau ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca yang dimuat ke dalam kapal, untuk seterusnya dibawa ke Aceh melalui Selat Malaka. Ketika kapal sampai di ujung Jambu Aye, Putri Hijau mohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, harus diserahkan padanya sejumlah beras dan beribu-ribu telur, dan permohonan Puan Putri dikabulkan. Tetapi, baru saja upacara dimulai, tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat, disusul gelombang-gelombang yang sangat tinggi. Dari dalam laut, muncullah abangnya yang telah menjelma menjadi ular itu. Dan dengan menggunakan rahangnya yang besar itu, diambilnya peti tempat adiknya dikurung, lalu dibawa masuk ke dalam laut. Legenda ini sampai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Delhi dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia.
Di Deli Tua masih terdapat reruntuhan benteng dan putri yang berasal dari zaman Putri Hijau. Sedangkan sisa meriam, yaitu meriam puntung penjelmaan dari Abang Putri Hijau itu, dapat dilihat di halaman Istana Maimun, Medan. Itu saja pembacaan teks hikayat tentang cerita Putri Hijau dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.